November kita akan menggunakan nyanyian Mazmur dan nyanyian rohani. Jadi selama minggu ini kegiatan Mazmur dan nyanyian rohani. Penekanan yang kedua pada poin 14. Kebaktian lansia Jemaat Rantepao akan diadakan pada hari Senin 9 November pukul 9.30 dan diharapkan kepada lansia yang masih bisa mengikuti ibadah ini untuk hadir mulai pukul 9.30. Poin ke-15. Pertemuan bulanan PWGT Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan Hari Wanita se-Asia dilaksanakan pada hari Rabu 11 November dan diharapkan kepada PWGT untuk menghadirinya diucapkan terima kasih. Poin yang ke-16. PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepao juga akan melakukan pertemuan bulanan pada Jumat 20 November pukul 17 di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Mohon anggota PKB menghadirinya. Disampaikan pada poin ke-18 pelayanan pemberkatan nikah. Jika tidak ada halangan maka akan diadakan pemberkatan nikah kepada Saudari Asriani Longde dengan Saudara Damri. Akan dilaksanakan pada tanggal 21 November hari Sabtu pukul 10 sampai selesai di Gedung Pelayanan Gedung Gereja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Dan pada poin ke-10 kegiatan dan program dari Jemaat Rantepao dalam poin-poin ada tertulis akan mengadakan pemilihan majelis gereja untuk periode 2021 untuk ke depan 3 tahun. Demikian penekanan warga jemaat. Terima kasih. Selamat beribadah.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Mari kita persiapkan hati, pikiran, dan kehidupan kita. Kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah di hari ini, di hari Minggu. Kehidupan karunia Tuhan yang kita nikmati sepanjang minggu lalu mungkin membuat kita tertawa bersama, atau mungkin membuat kita menangis. Semuanya menjadi cerita kehidupan yang memberi warna di hari hidup kita dalam bingkai kasih-Nya. Saat ini kita bersyukur karena dimungkinkan untuk duduk bersama, bersekutu bersama, merayakan hari yang dikuduskannya. Dalam perjumpaan dengan Tuhan saat ini, perkataan yang menghiburkan merupakan tema yang akan menuntun kita menjalani dan menikmati kehidupan yang dianugerahkan bagi kita. Oleh karena kebaikan dan kasih-Nya, mari kita berkata, pujilah Tuhan, Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, kita berdiri dan melakukan pujilah Tuhan, Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergau, ria musikmu bergau, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Damai sejahteranya menyertaimu juga. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara, agar supaya penyembahan kita, puji-pujian kita, ibadah kita ini berkenan, mari kita datang mengaku dosa di hadapan saudara-saudara. Dalam menjalani hidup ini, kita selalu berusaha untuk tetap setia mengikuti perintah Tuhan. Tetapi sebagai manusia yang tidak sempurna, kita sering jatuh dalam ketidaksetiaan kepada-Nya. Kesombongan, berkata tidak benar, hati yang
Ya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa dan mengasihi kami. Dalam keberdosaan kami, Engkau kiranya mendengar permohonan kami. Hanya pengampunan-Mu yang dapat menghapuskan dosa-dosa kami. Kasihanilah kami Tuhan, tolong kami untuk tetap setia, taat, dan takut akan Tuhan, sehingga berkat-berkat-Mu dapat kami nikmati. Bapak Ibu Saudara, bagi kita sekalian yang dalam kesungguhan mengakui dosa kita, anugerah Tuhan diteguhkan kembali. Seperti dalam Efesus 1 ayat 5 sampai 8 firman Tuhan. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Haleluya, terpujilah Allah yang Maha Kasih. Petunjuk hidup baru melalui firman-Nya 1 Tesalonika 4 ayat pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami meminta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu tetapi baik kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kita akan bersama-sama bermazmur dari kitab Mazmur pasal yang ke-78 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membacanya secara berbalasan dari kitab Mazmur 78 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, Yang telah kami dengar dan kami ketahui. dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya, Telah ditetapkannya peringatan di Yakub. dan hukum Taurat diberinya di Israel, Nenek moyang kita diperintahkannya, untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah, dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. dan jangan seperti nenek moyang mereka, Angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya. dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap. Berbalik pada hari pertempuran, Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah. dan enggan hidup menurut Tauratnya, Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya. dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Amin. Kita memasuki pelayanan firman Tuhan. Kita mempersiapkan bahan bacaan kita, Bapak Ibu Saudara. Bacaan yang pertama Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal pasal 6
ayat 16 sampai 19. Bacaan kita yang kedua 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai 18. Ini bahan utama di perenungan Minggu yang Kudus ini. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Dan bacaan kita yang ketiga Matius pasal 25 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 25 ayat pertama sampai 13. Kalau bahan bacaan kita telah siapkan, mari mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan tubuh kita menghadap Tuhan. Kita berdoa. Kami kembali tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami membesarkan nama-Mu. Engkau Allah yang limpah kasih setia kepada ciptaannya, dan terlebih kami sebagai orang-orang yang percaya, manusia yang ada di muka bumi ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ampuni dosa kami, layakkan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dari pembacaan yang pertama dari kitab Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. Firman Tuhan demikian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Matius pasal yang ke-25 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Baik Bapak Ibu, kita baca secara berbalasan. Saya akan baca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap.
saya mulai di ayat yang pertama dengan judul bacaan kita, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Firman Tuhan, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam bulih-bulih mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Shalom. Pada minggu yang kudus ini kita diberikan satu perenungan, perkataan yang menghiburkan. Perkataan yang menghiburkan. Buangan kada tu me pakananna. Ada dua kata yang firman Tuhan mau ajarkan kita, mau kita renungkan dalam bacaan kita di 3 bacaan hari ini, bahkan 4 pembacaan Mazmur tadi, yaitu perkataan dan bagaimana perkataan itu menghiburkan. Kalau Bapak Ibu membaca bacaan, salah satu bacaan tadi dari bacaan kita, tentu ini mau mengajarkan kita tentang Amsal tadi, bagaimana panca indera kita ini, kepekaan panca indera kita ini penting sekali, yang mana salah satunya disinggung dalam 1 Tesalonika tentang bagaimana perkataan. Ini pun diungkapkan lewat bacaan kita, salah satunya dalam Amsal tadi, di Amsal pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 19. Dan kalau kita kaitkan dalam Yakobus pasal 3 ayat 3 sampai 5, perkataan ini sangat ditentukan oleh lidah yang mengendalikan perkataan kita. Dan ketika lidah yang digambarkan dalam Yakobus ini tidak dikendalikan secara baik oleh Roh Allah sendiri, maka perkataan itu bukan menghibur, bukan menuntun, bukan membangun, tetapi justru sebaliknya.
Karena itu kalau kita baca Yakobus 3 ayat 5 sampai 9, bahkan ayat 5 sampai 6, di situ dia menggambarkan lidah seperti api. Dia bisa membakar kalau kita tidak mengendalikan. Karena itu Bapak Ibu sangat penting untuk kita belajar pada firman Tuhan. Bagaimana supaya perkataan ini, dan yang mengendalikan perkataanku ini adalah lidah. Dia seperti kemudi. Yang penting untuk betul-betul kita renungkan dalam setiap hidup kita. Dan kata yang kedua adalah menghiburkan. Ketika lidah itu dikekang, ketika lidah kita ini dikendalikan oleh Roh Allah, maka ungkapan di sana ada penuntunan, di sana ada membangun satu dengan yang lain. Bukan gosip-gosip yang sia-sia, tetapi satu perkataan yang membangun. Dan ini jelas dalam makna firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 yang biasa kita kenal dengan amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ada pemuritan di sana, ada discipleship, ada penuntunan, ada pembangunan iman di sana. Dan bacaan kita pun ini dalam konteks 1 Tesalonika, kita melihat dalam bacaan tadi Bapak Ibu Saudara, di mana umat Tuhan di Tesalonika bingung dengan hal-hal tentang bagaimana kalau kita sebagai orang percaya ini mati. Paulus sebagai hamba Tuhan menjelaskan, memaknai bagaimana kepekaan-kepekaan panca indera ini penting digunakan di tengah-tengah jemaat Tuhan untuk membangun satu dengan yang lain, untuk mengajarkan secara benar firman Tuhan dengan benar menurut firman Allah. Karena itu ada dua hal Bapak Ibu Saudara-saudara yang firman Tuhan mau ajarkan kita melalui 1 Tesalonika 4. Dalam kondisi jemaat Tesalonika yang masih belum memahami tentang bagaimana sih kalau saya mati sebagai orang yang percaya. Satu perenungan kita ditekankan firman Tuhan di dalam bacaan kita di ayat 13. Di situ tema kita mau menekankan hal itu. Satu penuntunan dari Paulus mau mengatakan selanjutnya kami tidak mau. Nah, kata kami tidak mau ini satu kesadaran bahwa pentingnya Bapak Ibu dan saya sebagai teman atau pembimbing rohani dalam kehidupan berjemaat, bersama dalam hidup jemaat Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, ini di ayat yang ke-13. Kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Satu pemaknaan bahwa Paulus menyadari ada tugas, ada fungsi, ada amanah yang Tuhan berikan bagi dirinya di tengah-tengah jemaat itu, yaitu menuntun, membimbing. Disinilah sebuah perkataan yang mau dikatakan tema kita. Pengekangan lidah, satu perkataan yang dikendalikan oleh Roh. Di sana ada pengajaran, di sana ada penuntunan, di sana ada membangun. Kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ada dua pernyataan tentang kondisi jemaat Tesalonika. Saya melihatnya di ayat yang ke-14. Mari kita melihat bacaan kita. Satu penekanan tentang kondisi mereka yang tidak memahami bagaimana ketika mereka mati sebagai orang percaya. Bagaimana, apakah ada kebangkitan dan sebagainya. Satu penekanan yang saya lihat dalam bacaan kita di ayat yang ke-13, kita mulai di ayat 13. Dia katakan, kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Saya memberikan satu poin di sini bahwa ada pengharapan yang firman mau ajarkan kepada jemaat Tuhan di Tesalonika, yang firman mau ajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, bahwa sebagai orang percaya, mungkin berbicara tentang kematian, apalagi kita orang Toraja, betul-betul budatongan tuat tun tajo. Banyak waktu kita terkuras
yang namanya prosesi kematian. Tapi jangan sampai karena banyaknya waktu di situ kita tidak memahami secara paham pun tentang bagaimana sebenarnya kematian kita sebagai orang percaya. Karena itu teramat penting. Dia memberikan penekanan sangat penting. Ada pengharapan. Bapak, Ibu, dan saya diberikan penguatan. Satu perkataan ajaran yang penuh membangun. Bukan saja menghibur, sekedar menghibur, tetapi membangun, menuntun kita, meyakinkan iman kita. Ada pengharapan di sana. Karena itu jangan berduka cita. Jangan menjadi orang-orang yang senantiasa tidak memiliki pengharapan. Satu pengharapan, satu kepastian. Dia mengatakan di ayat 13. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus yang telah mati, telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Satu pengharapan pemaknaan firman Tuhan artinya pengharapan kita sebagai orang yang percaya ketika kita percaya kepada Kristus, kita dimeteraikan dengan kematian Kristus. Amin. Kita dimeteraikan dengan kebangkitan Kristus. Dan kita dijaminkan Bapak Ibu dalam bacaan kita di ayat 14. Orang percaya yang mati di dalam Kristus. Saya garis bawahi, mati di dalam Kristus. Berarti ada orang yang mati di luar Kristus. Orang yang mati, orang yang hidup di dalam Kristus. Ini akan dikumpulkan, dijaminkan Tuhan. Ini pengharapan kita sebagai orang percaya. Dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Siapa Dia? Yesus Kristus. Satu pengharapan, satu jaminan yang luar biasa. Jangan takut bagi orang yang meninggal di dalam Kristus. Si kaloli Kristus, si kaloli, si pakaboro, misa sola misa, lan agan katuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan untuk berpengharapan. Karena dalam pengharapan kita ada suatu jaminan kita dimeteraikan, dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus melalui kematiannya dan kebangkitannya. Itu yang pertama saya melihat dalam bacaan kita. Dan yang kedua, saya melihat di ayat yang ke-16 dan ke-17. Saya memberikan poin di situ. Satu penghiburan, satu perkataan, satu ajaran yang Paulus tekankan lewat firman Tuhan. Yang kedua adalah ada kebangkitan, ada masa depan di sana, ada kehidupan kekekalan di sana. Masa depan yang mana? Kita baca di ayat 16. Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus, sekali lagi, mereka yang mati di dalam Kristus, selain ada pengharapan tadi, di sini kembali dikatakan, yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kemudian kalau kita baca di ayat 17, sesudah itu kita yang hidup. Jadi ada rentetannya Bapak Ibu Saudara, orang yang dikubur, mati dalam Kristus, itu akan dibangkitkan. Jaminannya tadi, ada pengharapannya tadi di ayat poin pertama. Dan di poin kedua ini, jaminan itu dia akan dibangkitkan. Dari alam kematian dia dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Yesus turun dari surga. Dan kemudian dia dibangkitkan lebih dahulu. Dibangkitkan. Kemudian sesudah itu kita yang hidup. Jadi ini menggambarkan juga ketika kedatangan Tuhan, ada manusia yang senantiasa masih hidup, yang senantiasa dibangkitkan kemudian bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah satu masa depan, satu pengharapan, satu kehidupan kekal. Dan ini pengajaran untuk memberikan kepastian bagi Bapak Ibu dan saya bahwa semoga firman ini memberikan kemenangan bagi kita, jaminan pengharapan bagi Bapak Ibu dan saya. Menjadi perenungan untuk pulang ke rumah. Bagaimana dengan saya? Kalau firman secara jelas menjaminkan matiku hidupku di dalam Kristus, pengharapanku pun di dalam Kristus, ada kemenangan, ada masa depan, ada kekekalan.
Nah, pertanyaan, apakah kekekalan itu hanya milik Bapak Ibu dan saya? Hanya milik kita? Kembali pada Matius amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ada discipleship, ada pemuritan, ada penuntunan. Bapak Ibu dan saya pulang ke rumah, mulai dari rumah kita. Karena itu di tengah-tengah pandemi ini saya seringkali merenungkan dan merefleksikan melalui khotbah di Karasik. Saya katakan, kenapa rumah? Karena rumah adalah basis. Rumah adalah basis kita. Bagaimana mengakarkan kebenaran firman Tuhan terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak kita. Sehingga ketika keluarga kita terbenahi, kita pun akan bersaksi sebagaimana perkataan yang menghiburkan. Peganglah amanat Tuhan ini, biarlah kita pulang dengan semangat yang baru. Menjadikan perkataan kita, yang tentu lidah kita, yang dikendalikan oleh Roh Allah sendiri, membuahkan satu penuntunan, pemuritan, di mana Bapak Ibu dan saya berada. Terpujilah Tuhan, biarlah firman Tuhan ini, Tuhan semakin dimuliakan. Haleluya. Amin. Dalam saat teduh, mari kita mulai dari diri kita. Sudahkah perkataanku ini menjadi kabar sukacita bagi diriku? Sudahkah perkataanku ini menjadi kabar sukacita bagi orang lain? Kita renungkan dan mari kita responi untuk menginspirasi kita dalam mengaplikasikan dalam hidup. Kita bersama-sama tunduk kepala. Kita berdoa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan dan mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli untuk kita aminkan dalam kehidupan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Hidup dan kehidupan serta berkat Tuhan senantiasa kita alami di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Sebelumnya kita diingatkan dari Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu
kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbit. Syukur Atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur Atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur Atas pengharapan kini dan selamanya. Kita kembali pada ayat yang pertama. syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur Atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Ayat 2. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbit. Syukur atas awan hitam yang mentari berseri. Syukur atas suka-duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak Ayat ketiga. syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang tunduk kepala di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami menyadari sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan. Kami adalah bejana tanah yang mudah rapuh dan retak. Seringkali perkataan ini dikendalikan oleh egoisme kami, hawa nafsu kami, keinginan-keinginan dosa kami, tanpa dikendalikan oleh Tuhan. Kami mati dan tidak memiliki arti. Terima kasih firman-Mu hari ini. Biarlah perkataan-perkataan kami senantiasa membawa penghiburan. Penghiburan, ada penuntunan di sana, ada membangun di sana, ada pembentukan karakter di sana, ada pengajaran sampai menjadi ia seperti murid-murid Kristus
Tuhan memberkati jemaat-Mu di jemaat Rantepao di tempat ini. Mulai dari kelompok 1 sampai seluruh kelompok yang ada. Biarlah Tuhan mengurapi seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Sehingga pembangunan rohani demi pembangunan boleh senantiasa bertumbuh karena Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan beberapa anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi Ibu Nisti Tasinan yang ada di rumah, Oma Dea yang dirawat di Makassar. Bahkan beberapa anggota jemaat yang kami tidak sebut yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan berkati. Sehingga dimanapun kami berada, mereka pun berada. Doa kami di dalam urapan Tuhan Yesus Kristus boleh menyemangati mereka bahwa Yesus hadir di tengah-tengah pergumulan. Yesus menjamah, Yesus memberikan kesembuhan bagi mereka. Biarlah mereka boleh senantiasa diberikan kebangunan rohani, ketaatan dan kesungguhan kepada Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu. Biarlah Tuhan memberkati. Berikan kedewasaan iman dalam pertambahan dan pertumbuhan iman, bahkan pertambahan umur anggota jemaat. Kami juga berdoa Tuhan, bagi pelayanan jemaat-Mu di jemaat Rantepao ini dalam seminggu ke depan. Berkati hamba-hamba-Mu, Pendeta David bersama Pendeta Tabita, baik dalam keluarga maupun seluruh majelis gereja, penatua, diaken, pengurus OIG, dan seluruh yang ada di kelompok. Tuhan urapi dengan Roh Kudus di tengah-tengah menjalani bahkan menatalayani pelayanan di tengah pandemi. Urapan Tuhan memungkinkan ada kebangunan rohani. Juga melalui ibadah-ibadah live streaming, ibadah lentera malam, ibadah-ibadah rehat, ada kelompok-kelompok PA. Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan bagi usaha pekerjaan seluruh anggota jemaat-Mu di jemaat Rantepao. Tuhan menjamah setiap kehidupan kami yang silih berganti. Ada tawa di sana, kadang ada tangis, ada jeritan di sana, tetapi kadang ada pujian di sana. Ada penderitaan, tetapi ada kebanggaan. Tuhan, dewasakan kami dengan urapan-Mu. Berikan kemenangan bagi kami di tengah-tengah situasi ini. Kami percaya Engkau ada bagi jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi segenap orang tua kami lansia, baik yang masih kuat datang gereja maupun tidak kuat lagi. Kiranya Tuhan meteraikan segenap keluarga bahkan majelis gereja jemaat Tuhan menjadi mata Tuhan, menjadi tangan Tuhan, menjadi kaki Tuhan, menjadi doa-doa kepada para lansia kami. Sehingga orang tua kami dalam masa tuanya, mereka pun terbangun dengan urapan-Mu. Kami juga mendoakan Tuhan pemilihan majelis gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati dalam proses pemilihan. Kami berdoa juga bagi pemilihan calon bupati Toraja Utara dan Tanah Toraja, yang mana seluruh serempak di Indonesia ini dan secara khusus di Toraja Utara dan Tanah Toraja. Tuhan berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan, berkati KPU dalam menyelenggarakan, berkati pasangan-pasangan calon yang Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, sehingga keadaan dan pemilihan boleh dalam suasana yang kondusif. Kami berdoa bagi pembangunan gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan berkati, sekalipun sangat terbatas ketika kami membangun di tengah pandemi, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Pelayanan pemberkatan nikah bagi Asriani bersama dengan Damri pada tanggal 21 November. Tuhan berkati persiapan-persiapan keluarga, bahkan seluruh rumpun keluarga kedua belah pihak. Tuhan memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Kami yang hadir pada pagi ini, kami pulang dengan semangat yang baru. Kami pun yang ada di rumah melalui ibadah online, Tuhan memberkati. Jamahan Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kami yang selalu memberi hati untuk Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Warga jemaat
dan Majelis Gereja Jemaat Rantepau mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Samuel Patimang di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan keluarga dan pelayanan Bapak. Mengakhiri ibadah kita saat ini, saya jemput kita berdiri dan bersama-sama kita melakukan marilah, marilah hai saudara. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, meliputi kegelapan gemuruh. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pergilah, ceritakanlah kepada generasi penerus kita, bahkan kepada semua orang, tentang kebenaran firman Tuhan. Saling menguatkanlah, saling menghiburlah, dan saling mengingatkan dalam kasih. Bersyukurlah atas semua kebaikan Tuhan melalui karya hidupmu dalam keteladanan menghidupi firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kita harus membawa berita menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita harus membawa berita dalam dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyata ramai dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyata ramai dan cemerlang. Demikianlah ibadah kita di hari Minggu hari ini. Kiranya kita boleh kembali ke tempat kita masing-masing dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.